warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Acep Firmansyah, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK Universitas Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 32184002468 dan NIM 52421130054. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan di Negeri SDN Batu Tulis Cibung Belang Bogor. Berikut video pembelajaran bukti uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak pagi ini kabarnya? Alhamdulillah ya, kalau memang keadaan kalian pagi hari ini sehat walafiat ya. Sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas ke depan. Teman, sebelum pelajaran dimulai mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa bersama. Kita akan membaca surat-surat yang biasa kita baca di setiap pembelajaran di kelas 2 ya. Kita baca surat Al-Kautsar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Kita mulai pembelajaran. Bapak akan mengecek dulu ya kehadiran teman-teman kalian ya. Coba anak-anak, ada yang masuk hari ini? Ya, siapa? Kenapa Amira? Oh ya, berarti kita doakan semoga Amira cepat sembuh dan bisa sekolah lagi seperti biasanya ya. Terus sekarang coba kalian cek kondisi kerapihan kalian. Coba berdiri. Rapi nggak? Coba berdiri dulu, berdiri. Nah, berdiri. Udah rapi semua? Iya, coba dicek itunya kebersihannya. Di dalam itu ada kertas nggak? Ya, karena kalau kita belajar itu harus rapi dan harus bersih ya, supaya belajarnya juga nanti kita bisa tenang dan bisa nyaman. Baiknya kita menyanyikan profil Pancasila yang berjudul Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot berkata
kembali. Terima kasih telah membacakan atau menyanyikan profil Pancasila. Kita belajar supaya kita merasakan semangat dalam diri kita. Mari kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih. Satu lagi ya, supaya kita menghargai Al-Quran adalah sebagai pedoman umat Islam, kita menyanyikan lagu Al-Quran. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran, di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. Abang terima kasih anak-anak ya, supaya kita semangat belajarnya. Tetap semangat, semangat. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal malaikat Allah beserta tugasnya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran atau materinya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Kalian perlu tahu yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meyakini adanya malaikat Allah ya, yang 10 itu ya. Berarti kita harus meyakini, mengimani ya. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meneladani sifat mulia, ketaatan dan kepatuhan para malaikat. Nah, sifat malaikat dengan sifat kita itu berbeda, ya, beda jauh. Terus yang C, melalui metode diskusi, nah kalian itu akan tahu di mana tugas-tugas malaikat beserta tugasnya. Nanti seperti Jibril tugasnya apa ya, Mikail apa, nanti akan tahu nanti. Nanti ada diskusi kelompok ya terakhir nanti. Bapak sudah membentuk ya kelompoknya untuk kegiatan nanti materi pembelajaran nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kelompoknya sudah Bapak bagi juga dengan ketua kelompoknya ya. Nah ini kelompok 1 ya, diketuai oleh Alwi. Nah, untuk kelompok 2 di sini ada Julia Raya ya, dan untuk kelompok 3 di sini ada Cantika, dan di kelompok 4 di sini ada Yumna ya. Terima kasih. Anak-anak, Bapak pengen tahu ya di antara kalian, sebelum nanti Bapak akan menjelaskan materinya, coba di antara kalian mudah-mudahan ada yang tahu ya, ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? Ya Julia. Ya, tepuk tangan ya. Jadi jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan imani jumlahnya ada 10. Padahal jumlah malaikat itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu dan kita imani sebagai umat Islam ada 10. Bapak akan menjelaskan tentang mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya di layar. Nanti bisa kalian lihat, kita bacakan bersama-sama. Yang pertama yaitu malaikat adalah makhluk tak kasat mata yang berkedudukan sebagai utusan Allah yang membawa misi tertentu. Berarti kalau kasat mata itu berarti tidak bisa dilihat. Misi tertentunya apa? Nah, misi di sini adalah tugas-tugas beliau sudah ditentukan. 10 malaikat yang wajib kita imani dan kita ketahui. Itu adalah pengertian dari malaikat.
Terus selanjutnya yaitu meneladani sifat mulia. Kita sebagai makhluk Allah harus meneladani sifat mulia dan ketaatan kepatuhan para malaikat. Yang pertama selalu bersyukur. Ya, malaikat itu selalu bersyukur. Nah, kita juga harus mengikuti. Apapun bentuknya, apapun ujiannya, kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Ya. Yang kedua, berhati-hati dalam bertindak. Jangan sembarangan, jangan tidak dipikir dulu, ya. Apalagi permasalahan tersebut sudah tahu jelas salah, tapi kita lakukan, tidak boleh, ya. Terus yang ketiga, rajin beribadah. Malaikat itu rajin ibadahnya. Nah, kita juga harus rajin melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Jumlahnya ada berapa? 17 rakaat. Ya, terus yang terakhir yang keempat, memiliki sikap sabar dan tawakal. Malaikat mempunyai kesabaran, tawakal kepada Allah. Kita juga sama. Dalam bentuk hal apapun kita harus bisa sabar menjalankan kehidupan yang Allah berikan. Dan tawakal kepada siapa? Kepada Allah. Allah, pasrah diri kita hanya kepada Allah. Di sini ada nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama yaitu Jibril, menyampaikan wahyu. Nah, Allah itu menyampaikan wahyu itu kepada nabi terpilih. Yang kedua yaitu Mikail. Mikail ini adalah tugasnya memberikan rezeki. Rezeki itu luas, ya. Ada hujan, angin, panjang umur, sehat, dan lain-lain, ya. Terus yang ketiga, Israil bertugas mencabut nyawa. Nyawa seseorang itu ada di tangan Allah dan diberikan mandat kepada Israil. Terus yang selanjutnya yaitu ada malaikat Israfil, ya. Israfil di sini adalah tugasnya meniup sangkakala, trompet, di mana semua alam dunia akan hancur, ya. Akan ketakutan kejadian di mana alam dunia ini akan kiamat. Terus yang selanjutnya yaitu Munkar Nakir. Dua malaikat ini tugasnya bertanya di mana? Di alam kubur, mempertanyakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir kepada manusia. Terus malaikat Raqib dan Atid, tugasnya yaitu mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Raqib, ya, sebelah kanan berarti baik tangan kanan. Malaikat Atid sebelah kiri berarti mencatat amal buruk. Contohnya apa? Amal baik seperti melaksanakan sholat, amal buruk seperti mencuri. Nah, itu contoh, ya. Dan yang terakhir yaitu malaikat Malik Ridwan. Nah, ini adalah tugasnya menjaga pintu neraka dan surga. Nah, pintu neraka yaitu bagi manusia yang berbuat dosa akan disiksa di neraka. Terus pintu neraka, pintu surga bagi orang-orang yang mempunyai pahala yang bagus, yang baik. Jaminannya ada di surga. Yang tidak ada di dunia pasti ada di surga. Selanjutnya di sini ada terakhir yaitu ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Apa saja? Yang pertama selalu berusaha berperilaku baik. Tuh, Hafiz selalu belajarnya baik. Terus Andra baik, tidak ngeselin orang tua, ya. Terus yang kedua menjauhi perbuatan dosa. Jauhkan dari perbuatan dosa sih. Kalau ada tempat yang ngajak main pas waktu sholat, ditolak, nggak mau ah. Aku mau sholat, terus habis sholat ngaji, ya. Jadi ada waktu main, ada waktu sholat, ada waktu belajar, ada waktu sekolah, dan waktu istirahat. Dan yang terakhir yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita itu dikasih sehat, panjang umur, bernafas dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah materi tentang pengenalan malaikat beserta tugasnya. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan malaikat dan manusia. Ya, di sini sudah jelas beda sekali.
malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Yang keempat, tidak bisa dilihat. Yang kelima, terjaga dari dosa. Ya, yang pertama sudah jelas tadi, malaikat diciptakan dari cahaya, yaitu nur. Ya, yang kedua, tidak memiliki nafsu, tidak mempunyai keinginan. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin, tidak berjenis perempuan ataupun laki-laki. Yang keempat, tidak bisa dilihat, berarti hal gaib. Ya, malaikat tersebut tidak bisa kita lihat. Yang terakhir, terjaga dari dosa, tidak pernah berbuat dosa, malaikat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ingin tahu, coba ya, kalian tadi sudah mempelajari materinya. Kita sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya iya. Terus Israel tugasnya mencabut. Wah, Israfil tugasnya iya. Supaya lebih semangat, kita menyanyikan lagu nama malaikat beserta tugasnya. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir. Alhamdulillah, kita sudah menyanyikan lagu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Anak-anak, setelah Bapak tadi menjelaskan materinya ya, Bapak akan memberikan kertas NKPD tugas kelompok ya. Silakan kalian susun nama-namanya dari 1 sampai 10. Terus cocokkan kalian ya, nama malaikat tugasnya apa. Bapak akan bagikan dulu ya. Kelompok dari nomor 1. Di situ sudah ada garisnya ya, tinggal kalian cocokkan saja di kelompok 1. Nah, ini akan Bapak bagikan kertasnya. Di sini ada nama malaikat beserta tugasnya, silakan kalian cocokkan. Bunyinya sama yang keluarkan ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Ya, silakan ya, kerja kelompoknya harus bareng-bareng, harus kerjasama ya. Udah, silakan kerjakan. 1, 2, 3, kerjakan. Setelah kalian tadi kerja kelompok ya, mencocokkan dan menyusun nama malaikat beserta tugasnya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang Bapak coba ingin kalian tiap kelompok ke depan dan menjelaskan tentang tugas kalian ya. Dari mulai kelompok 1 dulu, silakan. Grup kelompok 1 ke depan semuanya. Ayo, sini nih, sini ya. Nah, di sini. Nah, awas, itunya bawah, itunya kerja kelompoknya bawah.
Nah, ayo pegang ini ya. Yang pegang, bagian pegang, yang bagian nyebutin ya. Siap, 1, 2, 3. Malaikat, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Nakir, Atir, Malik, Rizwa. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya menurunkan rezeki. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israil tugasnya mencabut nyawa. Bukan nakir tugasnya bertanya di alam kubur. Rakib asir tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Malik Rizwa tugasnya menjaga pintu neraka dan surga. Ya, tepuk tangan. Ya, kelompok 1 bagus sekali. Silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang persentase ke depan kelompok 2, grup kelompok 2 Julia dan teman-teman. Ayo, sebelah sini. Jalannya, awas jalannya. Ayo sini, awas itu Sena. Nah, siapa? Nih dia. Nanti hitungan ketiga ya. Ya. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mukar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya menurunkan rezeki. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israil tugasnya mencabut nyawa. Bukan nakir tugasnya bertanya di alam kubur. Rohim Atid tugasnya bertanya mencatat amal baik dan buruk. Malik Ridwan tugasnya menjaga pintu neraka dan surga. Ya, tepuk tangan kelompok 2. Ya, silakan duduk. Setelah tadi kalian melakukan presentasi setiap kelompok ya tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya, coba Bapak ingin mengulang kembali ya kepada kalian siapa tugas malaikat Jibril. Ya, tepuk tangan. Siapa tugasnya malaikat Mikail? Ya, tepuk tangan. Siapa tugasnya malaikat Israfil? Ya. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, kalian telah mempelajari materi pada hari ini, yaitu tentang mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya ya. Bapak harap kalian khususnya menjalankan dalam kehidupan sehari-hari apa yang dicontohkan, apa yang diteladani oleh para malaikat nanti di kemudian hari ya. Terima kasih. Setelah kita tadi mempelajari materinya, Bapak akan menyimpulkan materi pada kesempatan hari ini ya. Di sini bisa kalian lihat di depan. Yang pertama yaitu kita sudah mengenal 10 malaikat yang wajib diimani dalam Islam ya beserta tugasnya. Yang kedua, dengan memahami tugasnya kita diharapkan dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalian imannya lebih ditingkatkan lagi ya, rajin sholatnya,
rajin berbuat baik, rajin membantu kedua orang tua dan menolong orang lain. Yang ketiga, serta memiliki kesadaran tentang pentingnya amal baik dan buruk dalam kehidupan. Jadi kehidupan kita ini dilengkapi dengan dua, baik dan buruk. Kalau baik kita insya Allah jaminannya masuk surga, kalau buruk ya jaminannya masuk neraka. Nah itu yang bisa Bapak sampaikan ya tentang kesimpulan pada kesempatan hari ini tentang materi nama-nama malaikat beserta tugasnya. Alangkah baiknya kalian sebelum pulang supaya selamat sampai tujuan, tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Marilah kita berdoa bersama ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terima kasih kepada kedua kelas, silakan duduk ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua tuntas menyelesaikan materi pembelajaran tentang mengenal nama-nama malaikat Allah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.